Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilda Rahmadina, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 3, Kota Prabu Mulih, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020. Saat mengikuti Latsar, kami mengenal istilah aneka. Aneka itu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nilai-nilai dasar PNS ini saya terapkan dalam setiap kegiatan aktualisasi habituasi saya yang berjudul Optimalisasi Budaya Literasi kelas 4 SDN Negeri 33 Kota Prabu Mulih. Berikut kegiatannya, selamat menyaksikan. Tercinta tanpamu, apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Kegiatan 1. Melaksanakan persiapan aktualisasi. Dengan adanya koordinasi antar peserta dan mentor, maka terlaksananya aktualisasi, mendapatkan saran yang baik, serta mendapatkan persetujuan dan izin melaksanakan aktualisasi. Terima kasih, kegiatan ini tetap didukung ya, karena ini juga mendukung kegiatan untuk anak kita, terus anak kelas 4. Silakan Bu Ilda terapkan ini. Saya sebagai mentor tetap mendukung. Mudah-mudahan terlaksana dengan apa yang Ibu Ilda inginkan. Namun, jika kegiatan ini tidak dilaksanakan, maka akan menghambat proses pelaksanaan aktualisasi. Kegiatan 2. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk proses kegiatan literasi di kelas. Sebelum memulai kegiatan, hal pertama yang dilakukan yaitu desain pojok baca, menyiapkan sarana prasarana, serta bahan dan alat yang akan digunakan dengan cermat, teliti, dan efisien, sehingga tepat pada sasaran dan tidak terjadi pemborosan. Selain itu, kegiatan ini dilakukan dengan kreatif dan inovatif agar mampu merangsang minat siswa untuk gemar membaca. Kegiatan 3. Menyiapkan tempat literasi di dalam kelas. Menindaklanjuti kegiatan 2, penulis menyiapkan tempat literasi di dalam kelas, yaitu dengan menciptakan pojok baca yang menarik, sehingga dapat menjadi magnet untuk menarik siswa membaca. Kegiatan ini dilaksanakan secara gotong royong bersama siswa-siswi dan rekan guru, sehingga pelaksanaannya tepat waktu. Selain pojok baca, penulis menambahkan 2 media yang digunakan dalam aktualisasi ini, yaitu kartu literasi dan pohon gelis. Jika dalam kegiatan ini tidak diterapkan nilai-nilai dasar ASN, maka pelaksanaan pembuatan media akan asal-asalan. Media tidak selesai pada waktunya dan tidak dapat digunakan untuk mendukung penyelesaian isu yang ada. Kegiatan 4. Membuat poster slogan membaca. Pembuatan poster slogan membaca merupakan salah satu inovasi penulis dalam menanamkan pentingnya membaca di kalangan siswa. Pada muaranya, minat baca siswa akan meningkat. Jika kegiatan ini tidak dilaksanakan dan diterapkan nilai-nilai ASN, maka tidak akan ada pengingat bagi siswa untuk membiasakan membaca buku. Di sini ada ilmu. Saya membaca, pasti tercapai cita-cita. Ayo membaca. Rajin membaca, maka pandai. Membaca itu cerdas. Ayo membaca. Ayo membaca. Ayo membaca. Membaca itu membuat kita menjadi pintar. Membaca beri makan otakku. Buku adalah
Kegiatan 5. Menerapkan literasi di kelas. Menit literasi. Menit literasi merupakan pembiasaan membaca selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dengan menit literasi, siswa setiap hari berinteraksi dengan bacaan. Dan tidak lupa, siswa berdoa sebelum kegiatan dimulai. Membaca tidak hanya menjadi sesuatu yang wajib, tetapi juga menyenangkan dan menjadi kebiasaan. Literasinya. Semua ditulis. Sekarang ibu mau ditanya. Apa yang ada baca? Judulnya apa itu, Nak? Aku tahu. Aku tahu daun hidup kupu-kupu. Iya. Kasih tahu teman-temannya. Bukunya Buku ini menceritakan tentang Raffi dan teman-teman sedang bermain di taman sekolah dan Ayu menemukan kupu-kupu cantik. Akan mencari gambar kupu-kupu. iya, bagus. Nah, ibu kasih bintang. Tadi yang bisa baca ada Panya. Ibu kasih bintang. Tepuk tangan untuk Panya. Ada lagi. Setelah membaca, siswa mengisi kartu literasi yang berisi catatan tanggal, judul buku, halaman yang telah dibaca. Selanjutnya, siswa menempel ringkasan isi buku di pohon gelis. Hal ini membuat siswa mempunyai kemampuan menulis dan menyajikan informasi sesuai dengan apa yang mereka baca. Kegiatan 6. Melakukan kegiatan piramida cerita. Piramida cerita efektif mendongkrak minat baca siswa, sebab kegiatan ini mengkombinasikan beberapa keterampilan siswa dalam satu kegiatan, yakni membaca, menggambar, dan mewarnai serta bercerita. Dengan piramida cerita, siswa kini telah terbiasa dan makin percaya diri tampil berbicara di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini aku mau bercerita tentang kisah teladan Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang tahu belum ceritanya? Kalau belum, simak ya teman-teman. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Wahai putraku, naiklah ke kapal dan kau akan selamat. Tidak, aku akan selamat menaiki gunung ini, jawabkan An dengan sombong. Pun hikmah atau pesan moral yang kita dapat dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, kita harus selalu bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Kegiatan 7. Melaksanakan evaluasi. Dalam pembuatan pedoman ini, penulis menentukan indikator penilaian terlebih dahulu. Selanjutnya, pedoman penilaian tersebut diedarkan secara efektif dan efisien. Sehingga, dengan adanya penilaian ini, maka kita dapat mengetahui tingkat perkembangan literasi tersebut.